Bismillahirrahmanirrahim, menyinggung sedikit pembahasan di video sebelumnya yaitu terkait dengan menjual pohon ya, terkait dengan menjual pohon. Jadi dalam video sebelumnya di bagian akhir telah saya jelaskan bahwa seorang yang menjual pohon dan pohonnya belum kering dan penjualan itu tanpa disertai dengan menjual tanahnya, maka akar dari pohon itu ikut terjual, secara otomatis ikut terjual walaupun akarnya sudah kering. Jadi ini sebenarnya tidak masuk akal juga ya. Ada pohon yang tidak kering tapi akarnya kering. Itu akarnya juga masih ikut masuk dalam penjualan. Jadi permasalahan ini tentunya kalau memang tidak ada syarat memotong pohon, karena seperti yang sudah saya jelaskan bahwa penjualan pohon di dalam kitab fikih itu ada beberapa penggambaran. Ada yang tanpa syarat, ada yang disyaratkan pohonnya ditetapkan, ada yang disyaratkan pohonnya dicabut, ada juga yang disyaratkan pohonnya dipotong ya, dipotong. Jadi masuknya akar dalam penjualan itu kalau memang penjualannya mutlak, mutlak dalam arti tidak ada pensyaratan memotong pohon. Berarti bisa digambarkan dengan disyaratkan menetapkan pohon atau tidak ada syarat apapun. Lah, mengapa akar ikut dalam penjualan? Itu alasannya karena pohon tidak mungkin bisa hidup kecuali bersama dengan akarnya. Jadi andai kata akarnya tidak ikut terjual dan menjadi milik penjual, maka nanti penjual berhak mengambil akar itu dan otomatis pohonnya pasti akan mati gitu. Jadi itu kan nggak masuk akal juga. Kemudian kalau yang dijual adalah pohon yang sudah kering, maka setelah penjualan si pembeli harus mencabut pohon itu dari tanah penjual. Kalau memang tidak ada syarat apapun ya, tidak ada syarat dalam penjualan. Alasan keharusan pembeli mencabut pohon itu karena kebiasaannya begitu, secara adat begitu. Jadi dalam hal ini mengikuti hukum adat atau kebiasaan yang berlaku. Kemudian kalau dalam penjualan ada syarat mencabut pohon yang kering atau memotongnya, maka syarat itu ya harus dilakukan. Jadi dalam hal ini antara mencabut dan memotong itu beda ya. Kalau dicabut ya dicabut hingga ke akar-akarnya. Kalau dipotong ya sebatas dipotong sampai bagian terbawah pohon itu. Tapi kalau menjual pohon dan disyaratkan pohon itu harus tetap ada di sana, tidak dicabut atau dipotong, maka justru penjualan itu tidak sah ya. Justru penjualan itu tidak sah. Karena tadi konsekuensi dari membeli pohon yang kering adalah mencabut pohon itu atau memotongnya. Dan berbeda dengan pohon yang belum kering, membeli pohon yang sudah kering itu si pembeli tidak boleh memanfaatkan tempat pohon, tempat tanaman pohon dalam arti tanah yang ada di bawahnya itu. Tidak boleh memanfaatkan ini artinya tidak boleh melarang penjual melakukan hal-hal yang bisa merugikan pohon itu. Kemudian selain akar yang masuk dalam penjualan pohon adalah ranting yang belum kering. Belum kering artinya kalau rantingnya sudah kering ya tidak masuk dalam penjualan. Kalau pohonnya masih basah sedangkan rantingnya sudah kering, itu ranting tidak masuk dalam penjualan. Dan alasannya sama seperti pohon yang kering tadi, bahwa secara adat itu ranting biasa dipotong. Kalau rantingnya sudah kering itu biasa dipotong. Maka dari itu orang yang menjual pohon yang belum kering tapi rantingnya kering, maka ranting itu menjadi milik dari penjual. Dan hal ini sama juga seperti daun ya, daun. Kalau daun masih basah maka ikut masuk dalam penjualan ya. Kalau daunnya masih basah. Kecuali kalau daun itu berupa daun semisal daun pacar, daun yang digunakan untuk mewarnai kuku biasanya. Itu pun menurut pendapat Aujah ya, pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Artinya ada perbedaan ulama kalau yang dijual adalah tumbuhan yang daunnya dimanfaatkan, misalkan dibuat cat gitu. Itu
ada perkhilafan ulama. Ada yang mengatakan masuk dalam penjualan, ada yang tidak masuk dalam penjualan. Kalau dalam Fathul Muin ini tidak masuk dalam penjualan. Kemudian yang tidak masuk dalam penjualan lagi adalah tempat menanam pohon ya, tempat menanam pohon. Jadi orang yang menjual pohon itu tidak otomatis tanah yang ditumbuhinya ikut terjual ya. Mengapa? Ya karena kata pohon itu tidak mencakup tempat yang ditumbuhinya. Menjual pohon kan artinya menjual ya pohon itu saja, tidak beserta dengan tanah yang ada di bawahnya. Kemudian yang tidak masuk dalam penjualan lagi adalah buah yang sudah terlihat. Buah yang sudah ada, yang sudah terlihat di saat penjualan. Dan terlihatnya buah ini tergantung dari buah itu sendiri. Dan yang perlu difahami adalah bahwa buah ini yang dimaksud bukan hanya sebatas hasil dari pohon yang dikonsumsi, mencakup juga hasil pohon yang tujuannya adalah untuk aroma ya, untuk aroma, misalkan bunga gitu, misalkan bunga. Jadi kata samar di sini jangan difahami buah yang dikonsumsi saja, tapi lebih luas dari itu maknanya. Jadi buah itu bermacam-macam, kategori buah terlihat itu juga bermacam-macam. Kalau di Fathul Muin ada contoh kurma, anggur, pala, dan lain-lain. Jadi kalau buah kurma itu dikatakan sudah terlihat kalau memang sudah pecah, ya kalau memang sudah terbelah. Kalau anggur sudah kelihatan, kalau pala sudah keras, dan seterusnya. Pokoknya kalau ada orang yang menjual pohon dan saat penjualan sudah ada buah, maka buah itu milik penjual. Dan yang belum terlihat itu baru milik dari pembeli. Itu kalau penjualannya tanpa syarat. Kalau disyaratkan dipotong atau disyaratkan buahnya disyaratkan milik salah satu dari penjual atau pembeli, maka syarat itu harus dilakukan, harus dilaksanakan. Jadi menjual pohon, misalkan menjual pohon kemudian buahnya disyaratkan milik pembeli atau buahnya disyaratkan milik penjual, itu harus dilakukan kalau ada syaratnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada syaratnya seperti tadi, yang sudah terlihat milik penjual, yang belum terlihat milik pembeli. Dan antara buah yang sudah terlihat dan pohon ya, pohon yang belum kering, kalau tidak ada kesepakatan saat penjualan, maka masing-masing pemilik itu berhak menetapkannya. Artinya kalau ada orang menjual pohon dan di saat penjualan ada buah, maka itu tadi hukumnya kan milik pembeli. Maka pembeli berhak milik penjual, mohon maaf. Saya ulangi, kalau ada orang menjual pohon dan di saat penjualan ada buah, maka buah itu milik penjual, Maka sang penjual ini dia berhak menetapkan buahnya hingga matang, hingga waktu buahnya bisa diambil. Begitu juga pembeli. Pembeli pohon yang belum kering itu berhak menetapkan atau membiarkan pohon itu selama pohonnya masih hidup. Jadi dia berhak menetapkan pohon itu di sana. Dan untuk penjual yang memiliki hak atas buahnya, andai kata buahnya sudah matang, maka harus diambil secara seketika. Jadi tidak boleh disisakan, harus diambil semua. Kemudian untuk pembeli yang dia berhak menetapkan pohonnya selama masih hidup, andai kata pohonnya terlepas, maka dia berhak menanamnya kembali. Yang ditanam harus pohon yang sama, harus pohon yang terlepas itu, tidak boleh diganti dengan pohon yang lain. Itu terkait dengan penjualan pohon. Kemudian sekarang masuk dalam pembahasan menjual binatang. Menjual binatang itu otomatis memasukkan kandungannya. Jadi ini kasusnya ada orang jual binatang yang hamil. Maka walaupun kehamilan itu tidak disebutkan dalam penjualan, tapi secara otomatis kandungan hewan yang ada di dalam perut induknya itu masuk dalam penjualan. Kalau memang keduanya milik penjual, pohonnya milik penjual, kandungannya juga milik penjual. Artinya kalau kandungannya milik orang lain, misalkan kandungannya diwasiatkan ke orang lain gitu, maka penjualan ini tidak sah. Ini hukumnya sama seperti menjual binatang tidak bersama dengan kandungannya atau sebaliknya, itu hukumnya tidak sah.